Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita Ustaz Dr. Andes Haji Asman bin Haji Abdul Rahim, bapak-bapak hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita sama-sama telah melaksanakan kewajiban sholat maghrib dikerjakan secara berjamaah, dilanjutkan dengan hadir di majelis ilmu. Insya Allah rangkaian ibadah ini diterima dan dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita awali pengajian ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita niatkan pahalanya sampaikan kepada pengarang kitab yang kita kaji, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Juga kepada orang-orang yang telah berjasa mewakafkan harta dan tanahnya untuk kepentingan masjid kita ini, pada orang-orang tua kita, kakek nenek kita, sanak famili, saudara serta guru-guru kita yang telah meninggal dunia. Wabil khusus mereka yang pernah menyebarkan ilmunya di tempat kita, di antaranya almarhum almarhumullah Kiai Haji Ahmad Rifyat Hidayat LC, almarhum almarhumullah Kiai Haji Abdul Rashid bin Haji Muhammad Siti, almarhum almarhumullah Kiai Haji Abdul Rahim bin Haji Muhammad Siti, almarhum almarhumullah Kiai Haji Anwar bin Haji Muhammad, almarhum almarhumullah Kiai Haji Abdul Rahman bin Haji Solihun. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Iniyatul qabul wa bidahir rasul. Al-Fatihah. Melanjutkan bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala anhu wa qala 'azza min qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Wa qala ta'ala fi wasfi ibadihil mu'minin alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, ila qawlihi ta'ala ulaika humul mu'minuna haqqan. Wa qala ta'ala
wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karangan Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam pembahasan masalah zakat. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakata, dan dirikanlah oleh kalian ibadah sholat juga tunaikan zakat. Dalam pembahasan pekan yang lalu kita menemukan keterangan bahwa salah satu perintah Allah di dalam Al-Quran yang senantiasa direndengkan, didempetkan, salah satunya adalah perintah mengerjakan sholat dan perintah mengeluarkan zakat. Artinya kedua perintah ini gak bisa dipilih-pilih, gak bisa yang satu dikerjain, yang satu ditinggalin, gak bisa. Satu paket. Kalau dia mendirikan sholat berarti harus menunaikan zakat. Kalau dia menunaikan zakat berarti harus mendirikan sholat. Hikmah yang kedua adalah bahwa mendirikan sholat dan mengerjakan zakat, menunaikan zakat itu memiliki derajat yang sama sebagai bukti keimanan kita kepada Allah. Sama-sama penting, sama-sama merupakan urgensi dari pokok syariat agama Islam. Lalu Allah lanjutkan firman-Nya, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Dan segala apapun yang kalian kerjakan dari amalan kebaikan, min khairin, dari amalan kebaikan, tajiduhu indallah, kelak nanti di akhirat kalian akan mendapatkan balasannya di sisi Allah. Ini perlu Allah tegaskan bahwa motivasi seseorang berbuat baik itu kadang beda-beda. Enggak semuanya murni tulus ikhlas karena Allah. Yang kelak kita akan melihat ganjarannya dan mendapatkan balasannya adalah perbuatan-perbuatan baik yang kita kerjakan murni tulus ikhlas karena Allah, bukan karena orang lain. Kadang ada orang berbuat baik motivasinya bukan karena Allah, tapi karena manusia, karena sanjungan, karena pujian, karena
kagak enak karena merasa tersindir. Enggak. Kebaikan yang kelak nanti kita temukan pahalanya di sisi Allah adalah yang benar-benar tulus ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain. Mau orang lain lihat apa enggak, mau orang puji ataupun enggak, mau orang sebut-sebut perbuatannya atau enggak, mau orang tahu ataupun enggak perbuatan baik yang kita lakukan, boleh amat. Itu ikhlas namanya. Enggak peduli. Prinsip kita berbuat baik karena memang Allah demen dengan orang baik. Wa ahsinu, kata Allah, berbuat baiklah kalian, innallaha yuhibbul muhsinin, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang gemar berbuat baik. Berbuat baik bukan karena orang lain berbuat baik kepada kita, enggak. Berbuat baik karena ada penilaian dari orang lain, enggak. Pokoknya orang nilai apa enggak, orang puji ataupun enggak, orang tahu ataupun enggak, tetap kita berbuat baik karena memang dasarnya Allah demen sama orang yang suka berbuat baik. Ini mafhum mukhalafahnya, pengertian sebaliknya adalah tinggalkanlah kejahatan, tinggalkanlah keburukan, karena sesungguhnya Allah gak demen dengan orang-orang yang gemar berbuat keburukan. Allah gak demen dengan orang-orang yang gemar berbuat kejahatan. Allah gak demen dengan orang-orang yang suka berbuat kerusakan. Kita diciptakan oleh Allah ke dunia ini bukan untuk main bangga-banggaan, bukan untuk main hebat-hebatan, enggak. Tujuan Allah menciptakan kita ke muka bumi ini hanya untuk beribadah kepadanya, hanya untuk berbuat baik kepada Allah, kepada makhluk Allah, kepada siapapun. Itu tujuan penciptaan kita. Maka apapun kebaikan yang kita lakukan di dunia, kecil ataupun besar, orang tahu ataupun orang nggak tahu, sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, tajiduhu indallah, kalian akan mendapatkan balasannya di sisi Allah. Maka dalam surat Al-Zalzalah yang sering kita baca itu, di penghujungnya Allah katakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa orang yang berbuat kejahatan, yang berbuat keburukan, yang berbuat kemaksiatan, mithqala dzarrah, seberat zarrah. Zarrah itu partikel terkecil dari satu benda, kecil banget, gak kelihatan. Artinya kita berbuat suatu kejahatan, kemaksiatan yang gak kelihatan sekalipun, yang kecil sekalipun, yang enteng sekalipun, syarran, dari berbagai macam kejahatan, kemaksiatan, yarah, dia akan lihat tuh manusia. Apa yang dilihat? Pertama, kelak perjalanan hidup kita di dunia ini Allah perlihatkan bagaikan kita nonton video tuh.
Ngapain aja kelihatan semuanya. Tuh kejahatan-kejahatan, kemaksiatan-kemaksiatan, kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan yang kita kerjain di dunia. Kecil memang, orang lain gak tahu, nanti bakal Allah kasih tahu ke kita. Tuh kerjaan lo tuh perbuatan lo. Detail pekerjaannya dikasih tahu. Yang kedua, yang bakal kita lihat adalah balasan dari kejahatan itu. Kalau kejahatan, keburukan, kemaksiatan, balasannya apa? Dosa. Walaupun kecil, ada balasannya. Walaupun nggak kelihatan, ada balasannya. Itu yarah namanya. Kita bakal lihat. Begitu pula sebaliknya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan, siapa orang yang berbuat kebaikan kecil yang dia perbuat, bahkan tidak terlihat apa yang dia lakukan, ya roh, dia bakal lihat nanti di akhirat. Yang dilihat sama dengan yang tadi, apa? Detil perbuatannya itu akan kelihatan. Kebaikannya, ibadahnya kelihatan semua. Yang bakal kelihatan lagi pahala dari kebaikan yang dia lakukan, walaupun kecil, walaupun tersembunyi, walaupun gak kelihatan. Misalnya kita doain kebaikan buat saudara kita, teman kita yang lagi dapat musibah, yang lagi dapat kesusahan, kita doain, ya Allah, teman saya bulan bin bulan itu lagi susah, ya Allah, tolongin dia, bantu dia. Itu yang kita doain kayak gitu tuh. Tahu apa enggak? Dengar apa enggak doa kita? Kagak, orang kita doain diam-diam. Lalu kita doain tuh saudara-saudara kita misalnya yang dapat musibah di Aceh, di Sumatera, ya Allah, saudara-saudara saya seiman, sebangsa, setanah air yang sedang Engkau uji dengan musibah banjir, longsor, gempa, tsunami, atau saudara-saudara saya yang ada di Gaza, Palestina, yang dijajah, ditindas, dibunuh, disiksa oleh Zionis Israel. Tolong mereka ya Allah, bantu mereka ya Allah, mudahkan urusan mereka ya Allah. Itu yang kita doain. Tahu apa enggak? Enggak, di dunia enggak akan ada yang tahu. Mereka juga enggak dengar doa kita. Tapi doa itu adalah kebaikan, dan itu bernilai ibadah. Bakal kita lihat tuh pahalanya. Maka ini orang beriman, orang Islam dianjurin banyak-banyak doain kebaikan kepada saudara muslim lainnya. Karena kalau kita doain saudara kita yang muslim, doain kebaikan kepada mereka, doain supaya urusannya dilancarkan, dimudahkan. Seandainya pun mereka nggak tahu doa kita, nggak dengar doa kita, tapi ketika kita berdoa kepada Allah, ada malaikat yang mengaminkan doa kita, seraya berkata, walaka bimithli. Kita doain kebaikan kepada orang lain, kata malaikat, amin, terimalah ya Allah, dan semoga engkau yang mendoakan saudaramu kebaikan mendapatkan apa yang kau doakan buat mereka. Kebaikan yang kita doakan untuk mereka, maka kebaikan pula yang akan kita dapat. Maka jangan pelit sama doa. Kan kita kalau doain orang,
nggak pakai keluarin tenaga, ya sekalinya pun keluarin tenaga nggak banyak-banyak amat, nggak pakai keluarin biaya. Doain pakai biaya nggak? Enggak, cuma modal angkat tangan, mulut berucap, tapi kebaikannya akan kita dapat. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan yang orang lain nggak tahu, tajiduhu indallah, itu bakalan kalian temukan, dapati pahalanya, balasannya di sisi Allah. Maka jangan rusak kebaikan yang kita lakukan dengan sifat kagak ikhlas, nggak rela, nggak reto, ria, pengen dipuji, pengen dianggap, pengen disebutin, pengen dikenal. Jangan. Kita berbuat baik bukan karena manusia, berbuat baik bukan karena seseorang. Berbuat baiknya kita karena Allah, maka cukup jaga hati kita biar Allah yang balas. Begitu. Maka mohon maaf Pak, kalau kita dikasih hadiah, pemberian oleh seseorang, selain kita ucapkan terima kasih, tambahin doa, jazakumullahu khairan katsir, semoga Allah berikan balasan kebaikan yang banyak atas apa yang telah Engkau berikan kepada saya. Apapun itu, terima kasih wajib. Karena man lam yashkurin nas lam yashkurillah, orang yang gak berterima kasih kepada manusia, hakikatnya dia tidak bersyukur kepada Allah. Terima kasih ya Pak Ustadz Abdul Muhyin. Itu merupakan bagian dari syukur kita kepada Allah. Lanjutin, jazakumullahu khairan katsira, doain semoga kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh saudara kita kepada kita mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha bima ta'maluna basir, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang kalian lakukan itu maha melihat. Allah itu punya sifat basir, alimun, khabirun, sami'un. Allah memiliki sifat maha melihat, alimun, maha mengetahui, khabirun, maha detail, mengetahui yang tersembunyi dari pandangan zahir manusia. Kalau kita kan, kita ini yang kita lihat dari seseorang itu zahirnya. Misal saya ketemu dengan orang, ketemu saya tersenyum, yang kita lihat baiknya orang. Kenapa? Dia senyum sama saya, zahirnya yang kita lihat, tapi hatinya kita nggak tahu. Hatinya kita nggak tahu. Mukanya senyum, hatinya berat sama kita gimana? Maka ingat, Allah maha mengetahui yang nampak kita senyum, yang di dalam hati juga Allah tahu. Itu namanya khabir. Yang di pikiran kita Allah tahu. Ini duduk boleh bareng di masjid dengan majlis taklim, ngangguk-ngangguknya boleh sama,
Tapi apa yang ada di pikiran bapak-bapak beda-beda. Saya nggak tahu tuh. Yang saya tahu bapak-bapak hadir majelis ilmu, dengerin, fokus, ngangguk-ngangguk. Itu yang saya tahu. Kenapa? Karena itu yang kelihatan. Tapi yang di dalam hati bapak-bapak, yang di dalam pikiran bapak-bapak, saya nggak tahu. Yang tahu Allah, karena Allah memiliki sifat khabir, dan tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, nggak ada. Manusia bisa kita bohongin, manusia bisa kita tipu, tapi Allah nggak bakal bisa. Basirun, alimun, khabirun, sami'un. Maha mendengar Allah. Kita ngomong sama teman kita bisik-bisik. Saya ngomong sama Ustaz Abdul Muhid bisik-bisik. Yang di sono denger kan? Enggak. Ngelihat mungkin, tapi tahu nggak apa yang saya omongin? Nggak bakal tahu. Saya ngomongnya bisik-bisik sama Ustaz Abdul Muhid sambil ketawa-ketawa, senyum-senyum. Bisik-bisik yang di belakang sono, oh dia lagi ketawa-ketawa. Padahal saya bisik-bisiknya lagi ngomongin tuh orang. Tahu nggak dia? Enggak. Tapi Allah Maha tahu. Allah Maha dengar. Nah itu makanya kalau orang zaman dulu sebelum ngaji yang macam-macam, sebelum belajar fikih yang dalam-dalam, pertama kali yang dia pelajari adalah tauhidnya dulu. Makanya orang dulu ngajinya nggak macam-macam, paling sifat 20. Iya kan? Kitab tauhid. Makanya Syekh Ibnu Ruslan dalam Matan Zubat mengatakan awwal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bithiqati. Kewajiban pertama bagi manusia adalah dia mengenal Allah, bertauhid kepada Allah dengan seyakin-yakinnya. Kalau kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu ada kenal namanya sifat 20. Wujud qidam baqa mukhalafatun lil hawa qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrat iradah. Kan begitu tuh. Orang dulu pada apa? Anak zaman sekarang belum tentu. Itu jadi bagian wiridan mereka. Di masjid musola mau maghrib ramai itu baca sifat 20. Zaman sekarang kagak. Emang kagak pada apa? Yang aki-aki lupa, yang anak-anak kagak tahu. Betul ya? Kalau di kampung-kampung, alhamdulillah masih kedengeran tuh. Belum lama saya ke Garut, tanya tuh orang tua saya, Masya Allah tempat penginapannya dekat dengan perkampungan. Tuh kalau mau maghrib, mau masuk waktu sholat, tuh baca tuh wujud tidak baqa. Ya Allah, enak banget kedengarannya. Itu tauhid tuh. Mengenal Allah dengan sifat-sifatnya. Sifat 20. Bahkan orang dulu lebih sadis lagi. Belum boleh motong hewan, mau ayam kek, mau kambing kek,
mau sapi ya. Kalau belum hafal sifat 20 beserta dalilnya, betul kan? Mau potong ayam dibawa dulu ke rumah haji apa ya gitu, kita tahu emang dia udah paham sifat 20, nggak sembarang. Zaman sekarang siapa juga potong ayam, pakai tangan buntung juga potong ayam, betul ya? Sah nggak? Sah. Karena orang Islam kalau potong sah. Ustaz, ada orang Islam potong hewan nggak pakai baca bismillah, sah nggak? Pak, orang Islam potong hewan, potong ayam, potong kambing, potong sapi, nggak pakai baca bismillah, sah nggak? Sah nggak? Kagak. Kata siapa? Terjadi hilaf perbedaan ulama. Ada sebagian ulama katakan tetap sah. Orang Islam motong nggak pakai bismillah sah. Kenapa? Karena nama Allah di hati orang beriman itu selalu nempel. Tapi yang cakep baca bismillah, baca bismillah, baca sholawat. Orang dulu sifat 20 kudu hafal beserta dalilnya baru boleh motong. Sekarang enggak. Kadang motong hewan korban pakai tangan pendek. Ada nggak yang begitu? Banyak. Masa sering bilangin motong hewan korban kan ibadah. Jangan rusak nilai ibadah dengan adab kita yang gak pantas. Maka yang motong tutup aurat, yang ngerjain, yang nyesetin, yang ngerubuhin, yang ngiketin, yang bungkusin, yang nyacakin, tutup aurat nyampe. Jangan atas nama takut bajunya kotor pakai celana pendek. Yang dikerjakan adalah syariat udhiyah, berkurban, kan kagak pantas. Petala panjang, yang motong apalagi. Motong hewan korban pakai tangan kiri boleh nggak? Boleh nggak? Ya kalau memang dia kidal kiri dari lahir nggak apa-apa pakai tangan kiri. Tapi memang sebaiknya yang tangan kanan. Kalau ada dua penyembelih, satu motongnya pakai tangan kanan, satu pakai tangan kiri, duluin yang tangan kanan. Hewannya banyak, bagi dua dah. Jangan yang tangan kanan semua, kecapean. Tapi secara syariat boleh pakai tangan kiri. Ustaz, yang motong hewan kurban perempuan boleh nggak? Boleh, kalau ada. Kan jarang ada yang mahal, jarang ada yang bisa. Kalau ada boleh. Perempuan motong hewan nggak apa-apa, nggak dilarang. Ini bicaranya boleh. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kalian lakukan itu maha melihat. Nggak ada yang tersembunyi bagi Allah. Bahkan dikatakan seandainya di tengah hutan yang gelap, di saat malam gelap gulita, di dalam goa, di balik batu, ketutupan daun, ada semut lagi bergerak, Allah tahu. Nggak perlu penerangan,
Karena bagi Allah nggak ada bedanya siang ataupun malam, terang ataupun gelap. Semut hitam kecil di balik batu, di dalam goa, di tengah hutan, di malam gelap gulita, Allah lihat. Apalagi manusia yang gede banget, Allah maha melihat. Nggak ada yang tersembunyi bagi Allah. Kalau kita manusia banyak keterbatasan. Apa yang ada di balik dinding kita nggak tahu. Jangan itu, ini kita satu ruangan dengan yang di bawah aula. Yang di bawah aula satu ruangan sama kita nggak tahu kalau tanpa bantuan CCTV. Yang di rumah kita terjadi apa sekarang kita nggak tahu. Yang di belahan dunia lain terjadi apa kita nggak tahu. Tapi Allah mau dimanapun kita berada, aina ma kuntum, dimanapun kalian berada, Allah lihat, Allah tahu, Allah dengar apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan. Maka jangan macam-macam, jangan aneh-aneh. Ya biarin, kita lagi ngomongin dia tuh, dia nggak tahu ini. Iya, dia nggak tahu. Bisik-bisik aja ngomongnya pelan-pelan, biar dia nggak dengar. Iya, dia nggak dengar. Allah. Maka ada sebuah cerita menarik, ini sebagai sebuah penutup. Dikit lagi Isa jam berapa sih? Oh, dikit lagi. Ini ada satu cerita menarik. Mungkin teman-teman udah pernah dengar cerita ini. Dalam sebuah pesantren, seorang kiai sayang banget dengan salah satu santrinya. Sayang banget. Dan ini membuat santri-santri yang lain iri, protes kepada gurunya. Ya Syekh, kenapa engkau lebih menganak-emaskan santrimu yang bernama Fulan bin Fulan dibandingkan santri-santri yang lain? Kan sebetulnya kita sama-sama belajar nimba ilmu. Kenapa yang itu terlampau diistimewakan? Lalu kata gurunya, kalian mau tahu sebabnya? Ya. Ya udah, besok kumpul di lapangan. Besok kumpul di lapangan, Pak Kiainya nyiapin pisau, juga menyiapkan ayam. Kata Pak Kiai, semua murid-muridku, hari ini saya mau minta tolong, masing-masing dari kalian ngambil satu pisau dan juga satu ekor ayam. Kalau udah, kalian bertebaran di tempat manapun, silahkan potong ayam tersebut di tempat tersembunyi yang siapapun gak ada yang boleh tahu. Siap menjalankan perintah? Siap. Udah paham maksudnya? Sudah. Maka masing-masing bawa ayam satu ekor sama pisau. Ada yang naik ke atas pohon, celana celinguk, sepi, bismillah, potong. Ada yang masuk ke dalam kamar mandi, celana celinguk, sepi, gosok, bismillah, potong. Ada yang ngumpet di bawah kasur, bale-balean, celana celinguk, sepi, gak ada orang, kosong, potong. Semua bertebaran cari tempat yang sepi, motong, berhasil semua. Kata gurunya, kalau sudah berhasil kembali ke tempat semula.
Selesai semua potong, kumpul lagi, wah pada girang semuanya. Ditanya sama gurunya, murid yang ini, kamu udah berhasil menjalankan apa yang aku perintah? Sudah guru. Kamu motongnya di mana? Aku motongnya di atas pohon. Yakin gak ada lihat? Iya guru, selesai. Ente sudah dijalankan tugas yang aku berikan? Sudah guru. Kamu motong di mana? Saya masuk ke dalam kamar mandi, sepi gak ada lihat. Saya potong guru, selesai. Kamu di mana? Saya di kolong kasur guru, di bawah balai-balaian, sepi gak ada orang, gak ada yang lihat. Saya potong, selesai. Semuanya selesai, potong di tempat yang menurut mereka gak ada yang tahu, tinggal satu orang. Ayamnya masih hidup, pisaunya masih utuh, belum berlumuran darah. Yang satu orang itu adalah murid kesayangannya Pak Kiai. Yang lain, satu yang lain ngetawain, dasar tolol, bengkok, nyari tempat sepi aja nggak bisa, nyari tempat tersembunyi aja nggak tahu bagaimana mau jadi santri utama Pak Kiai. Kata Pak Kiai, sabar, jangan memponis sebelum tahu kejelasannya. Nih kita nih, kebiasaan orang kita gampang memponis menjadi sesuatu yang masih remeng-remeng, sehingga timbulnya nyalain, timbulnya menyudutkan. Jangan. Kata Pak Kiai, ntar dulu, jangan main bego-begoin aja, jangan main tolol-tololin aja. Kita tanya dulu, kenapa dia gak bisa motong? Wahai santriku, kenapa engkau berbeda dengan yang lainnya? Yang lain selesai menjalankan tugas, kamu gak bisa. Mohon maaf Tuan Guru, tadi Tuan Guru amanatkan kepada kita untuk menyembelih ayam ini di tempat yang tidak ada siapapun yang tahu. Iya, terus saya lari ke atas pohon, saya lihat celana-celinguk, sepi gak ada manusia. Ketika saya mau potong, saya ingat Allah Maha Tahu. Saya ngumpet di kamar mandi, celana-celinguk, gak ada orang. Ketika saya mau potong, saya ingat Allah Maha Melihat. Saya masuk ke dalam kolong balai, sepi, gak ada orang. Ketika saya mau sembelih hewan itu, saya teringat di dalam balai pun, di dalam lemari pun, Allah pasti tahu. Maka maha Tuhan Guru, di dunia ini, dimanapun kita berada, gak ada tempat yang Allah gak tahu. Semua tempat saya sudah datangi, memang manusia gak ada, memang makhluk lain gak ada, tapi Allah ada. Memang manusia gak tahu, memang manusia gak lihat, tapi Allah Maha lihat. Maka mohon maaf Tuan Guru, amanah yang kau sampaikan untuk menyembelih hewan ayam ini di tempat yang tidak ada yang tahu siapapun, saya tidak bisa menjalankannya karena Allah Maha tahu dimanapun saya berada. Dengar jawaban kayak gitu, dipeluk itu muridnya, dia bilang apa murid-murid yang lain, paham kan sekarang kenapa saya lebih sayang, lebih cinta sama dia? Kenapa? Karena keyakinan tauhidnya udah luar biasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya tutup ada beberapa hal yang saya sampaikan. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 10. Insya Allah yang khusus malam minggu ya, yang khusus malam minggu. Malam minggu depan itu penutupan sementara tanggal 17 berarti ya, 17 Januari yang malam minggu penutupan sementara. Kenapa? Karena di pekan depannya tanggal 24 Januari ada sebagian jemaah kita dan juga mungkin sebagian besar yang ada di sini ikut kegiatan tur ziarah ke Anjar ya. Kayaknya banyak yang ikut tuh. Jadi saya sudah sampaikan ke Ketua Pak Haji Asmari,
Beliau sekarang memang lagi ke sana, lagi survei ke tempatnya, bukan survei, lagi ngelunasin tempatnya. Ya, saya izin nama beliau untuk tanggal 24 Januari udah nggak ada pengajian. Terakhir tanggal 17. Ustadz kan masih ada tanggal 31. Insya Allah kita di Musafan itu tanggal 3 apa tanggal 4 ya, Februari. Walaupun ada sebagian ormas tertentu yang sudah mengumumkan Ramadan tahun ini jatuh 18 Februari, ada ya? Jangan ikuti dulu ya, kita ikuti keputusan pemerintah. Saya ingin mengatakan bahwa di Musafan kalau nggak salah tanggal 3 Februari. Ustadz kan ada tanggal 31 Januari. Ngapa nggak tutupnya 31 Januari? 31 Januari itu penutupan pengajian seluruhnya dirangkaikan kalau jadi dengan haul Kiai Rifyan Hidayat di masjid kita ini subuh 31 Januari subuh hari Sabtu sekalian penutupan pengajian subuh keliling. Insya Allah penceramah yang kita sudah undang, yang sudah saya kontak, Kiai Haji Fajar Maulana SPDI, beliau lagi naik daun. Lihat aja di YouTube-nya, masih muda, usianya di bawah saya. Saya pernah ketemu beliau beberapa tahun yang lalu sebelum beliau terkenal. Alhamdulillah saya hubungi via telepon, beliau bersedia hadir tanggal 31 Januari 2026 penutupan pengajian di masjid kita sekaligus haul. Jadi yang malam minggu ya, saya nggak bilang yang malam Rabunya atau yang lain. Yang malam minggu depan, insya Allah kita tutup sementara. Gitu ya. Malam 24-nya udah nggak usah ngaji dah. Ngajinya sore aja diajar kalau yang ikut. Yang nggak ikut gimana Pak Ustaz? Lo ngaji sama bini lo udah di rumah ya. Gitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma fir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa hab lana ya wahhab ilman wa hikmatan wa rizqi ya razzaqul lana musahhila wa bil khair ya fattah wa bil huda wa bil ilmi ya alim kullana mubaddila wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.